Nah, setelah di total semuanya, itu nanti kita checklist halaman ke berapa dari halaman ke berapa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada diisi dengan rincian bukti per bukti pemotongan atau pemungut pajak. Kemudian pindahkan jumlah hasil penyembahan PP pasal 22, 23, 26 ke formulir 1771 huruf C angka 8A. Jadi yang masuk ke kredit pajak dalam negeri ini adalah PPh pasal 22, 23 sama 26. Kalau ada PPh pasal 25 tidak dimasukkan. Ada PPh pasal 24 tidak dimasukkan, seperti itu ya. Oke, kita nanti jumlah ini kolom 6 ya. Lihat di sini. Kolom 6 yang mana? Nah, ini. Yang dimasukkan adalah kolom 6-nya, yang pajak terutangnya 103 ini. Pindahkan ke huruf C, angka 8A. Kita lihat di sini C angka 8A. Nah, ini. Nah, 103 ini dimasukkan. Oke. Kalau sudah, berarti lanjut ke lampiran kedua. Nah, ini mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, lihat di sini ada nomor perincian, ini ada akun-akunnya ya. Kemudian ada kolom HPP, ada kolom biaya usaha, ada biaya dari luar usaha. Nah, lihat, jadi cara mengisi ini bukan berdasarkan nomor urut nomor 1 pembelian barang dagang berapa, kemudian yang gaji apa. Agak sulit, jadi per kolom. Nah, ini yang kita isi dulu adalah kolom HPP, pembelian barang dagang berapa, kemudian persediaan awal, persediaan akhir. Nah, kalau misalkan tidak ada seperti biaya angkut pembelian atau diskon pembelian, itu kan tidak ada di sini ya, berarti dimasukkan ke biaya lainnya, seperti itu. Oke, jadi biaya lainnya itu kayak beban angkut, pembelian dan sebagainya, itu dimasukkan. Oke, selanjutnya di sini ada biaya usaha lainnya. Ini sudah jelas ya. Jadi ini semua diambil dari laporan komersial, laporan laba rugi yang umum kita kerjakan, itu namanya laporan laba rugi komersial ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan pajak, itu disebutnya laporan komersial. Kalau yang sudah direkonsiliasi atau yang sudah dikenakan pajak, berarti itu namanya laporan laba rugi fiskal gitu. Jadi ada dua dalam istilah perpajakan, laporan laba rugi komersial dan laporan fiskal itu ya. Jadi dimasukkan sesuai dengan pos-posnya masing-masing, tapi kalau tidak ada posnya masukkan ke biaya lainnya. Kemudian biaya dari luar usaha juga sama dimasukkan. Nah, ini tinggal jumlah per kolomnya ke bawah ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian lampiran 1. Nah, ini penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, tadi laporan komersial. Nah, sekarang perhitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini ada peredaran usaha. Nah, baru dimasukkan di peredaran usaha. Kayak gimana? Kayak yang penjualan netonya, yang dimasukkan adalah penjualan neto, bukan penjualan bruto ya. Yang netonya. Kemudian HPP-nya tadi kita ambil dari laporan laba rugi komersial bisa, atau dari sini juga bisa nih. Lampiran 2. Kemudian biaya usaha lainnya juga sama, bisa kita lihat dari laporan laba komersial atau dari sini, dari lampiran 2. Kemudian penghasilan netonya berarti dari peredaran usaha ya, seperti biasa menyusun laporan laba rugi. Jadi peredaran usaha dikurangi dengan HPP dikurangi dengan biaya usaha. Ketemulah penghasilan neto. Nah, kemudian penghasilan dari luar usaha kan ada ya, di laporan laba rugi biasanya ada tuh kayak penghasilan bunga dan sebagainya, itu dimasukkan nih penghasilan dari luar usaha kalau ada. Kemudian biaya dari luar usaha ini bisa dari laba rugi komersial atau bisa kita masukkan dari lampiran 2. Ini tinggal dipindahkan. Nah, kemudian ketemulah penghasilan neto dari penghasilan dari luar usaha. Sini. Kemudian ini S1D ya maksudnya. Penghasilan luar usaha dikurangi
biaya dari luar usaha. Nah, berarti penghasilan neto dari luar usaha. Kemudian jumlahnya adalah penghasilan neto dari usaha ditambah dengan penghasilan neto dari luar usaha. Ketemulah penghasilan neto komersialnya itu 1.971.000.000. Oke, lanjut yang nomor 2 nih, penghasilan neto komersial luar negeri. Ini kalau ada ya. Ini ada lampiran 7, lampiran khusus 7A. Jadi selain lampiran 6 itu ada lagi lampiran-lampiran lainnya. Nah, kalau ada dimasukkan, kalau tidak ada kosongkan. Nah, kemudian ini jumlah penghasilan neto komersial nih, yang ini 1H ditambah nomor 2. Masukkan ke bagian 3. Selanjutnya nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Ini 28 juta. Ini kita lihat. Ini sumbernya dari lampiran 4. Kan lampiran 4 tadi kan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Tadi kalau PPh terutangnya kan sudah kita masukkan ke bagian induk yang di sini. Nah, sini. Nah, yang belum adalah yang penghasilan ini. Penghasilannya kan belum dimasukkan. Nah, ini ada 8 juta, ada 20 juta. Jadi 28 juta. Kalau misalkan di sini ada, tinggal di total 28 juta ditambah dengan yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nanti kalau sudah dimasukkan ke sini. Nah, ini kebetulan yang tadi tidak termasuk objek pajaknya tidak ada ya. Jadi cuma ada final, jadi dimasukkannya cuma 28 juta. Oke, selanjutnya yang nomor 5 ini fiskal. Nah, ini rekonsiliasi fiskal ya. Nanti masalah rekonsiliasi fiskal itu akan kita bahas di video selanjutnya ya, yang khusus membahas mengenai rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini udah ada contoh. Ini ada koreksi positif kayak beban gaji, beban-beban, kemudian koreksi negatif. Nah, ini koreksi positif dan negatifnya dimasukkan ke tadi. Nah, ini sesuai dengan posnya masing-masing. Contoh di sini ada beban gaji Natura 4.800.000. Nah, berarti kita nanti masukkan ke itu kan di fiskal positif ya. Nah, masukkan ke sini 4.800.000, mana yang ada pengajian gajinya gaji. Nah, kalau misalkan ternyata tidak ada, itu tinggal dimasukkan ke sini 4.800.000. Itu jadi kalau tidak ada sesuai dengan pos-posnya masing-masing ini, dimasukkannya ke penyesuaian fiskal positif lainnya. Kalau ada sanksi administrasi dimasukkan gitu. Sama kayak fiskal negatif. Ini dimasukkan ke sini. Kalau tidak ada sesuai posnya, berarti dimasukkan ke penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nah, kemudian ini nomor 7 itu fasilitas penanaman modal. Kalau ada, ini diambil dari lampiran khusus 4A. Kalau tidak ada kosongkan. Nah, ketemulah fiskal, penghasilan neto fiskal itu diambil dari penghasilan neto komersial. Ya, di sini ada petunjuknya ya. Penghasilan neto komersial dikurangi dengan penghasilan yang tidak dikenakan PPh final, ini dikurangi ini, kemudian ditambah dengan jumlah koreksi positif, kemudian dikurangi dengan jumlah negatif, koreksi negatif, kemudian dikurangi dengan fasilitas penanaman modal. Nah, hasilnya ini, ketemulah penghasilan neto fiskal. Nah, ini nanti penghasilan neto fiskal ini harus sama dengan laporan rekonsiliasi fiskal yang kita buat. Ya, bentuknya seperti inilah kurang lebih. Nah, ini laba bersih sebelum pajak ditambah koreksi fiskal positif dikurangi fiskal negatif, ketemunya penghasilan kena pajak. Oke. Itu contoh sederhana laporan rekonsiliasi fiskal. Nah, ini sini ada catatan lagi. Pindahkan jumlah angka 8 yang ini 1.935 ke formulir 1771 huruf A angka 1. Huruf A berarti di induk ya. Angka 1. Nah, ini di sini. Masukkan ke sini. Oke. Selesai yang untuk lampiran 1 sampai 6. Jadi dari sini kelihatan ya, kita mengerjakan itu dari belakang ke depan gitu. Jadi nanti yang di induk ini sudah hasil dari lampiran-lampiran tersebut sudah terisi. Jadi tinggal mengisi yang kekurangannya saja. Nah, oke, kita ke induknya.
tahun pajaknya sudah jelas 2015 misalkan. Di sini SPT pembetulan ke kalau misalkan tidak ada ya, kalau belum ada pembetulan ya kosong. Tapi kalau ternyata kita sudah melaporkan kemudian disuruh perbaiki, nah ini SPT pembetulan ke 1, kemudian baru kita laporkan kembali gitu maksudnya. Ini identitas sudah jelas, periode pembukuannya dari Januari sampai Desember ya. Laporan keuangannya di sini identitas sudah jelas sesuai dengan data. Oke, yang langsung aja ke bagian A, kolom A ini. Penghasilan atau fiskal tadi sudah jelas ya. Tadi sumbernya dari yang lampiran 1. Kompensasi kerugian fiskal nih kalau ada, kalau tidak ada kosongkan, kalau ada nanti akan mengurangi penghasilan neto fiskal. Gitu. Nanti ini akan dibahas juga sekalian dengan koreksi fiskal. Gitu ya. Kemudian penghasilan kena pajak tadi sudah ketemu ya. Nah, PPh terutang ini kalau menggunakan pasal 31E ayat 1, nah ini kan berarti antara di bawah 4,8 miliar ya. Nah ini sesuai dengan petunjuknya. Lihat cara perhitungannya menggunakan mendapatkan fasilitas pengurangan. Ini tarif PPh pasal 31E ayat 1 gitu. Kemudian pengembalian atau pengurangan kredit pajak, ini PPh pasal 24. Nah ini kredit pajak luar negeri kalau ada nanti akan mengurangi yang PPh terutang ini. Kalau tidak ada berarti tinggal diturunkan saja 372. Nah ini PPh ditanggung pemerintah. Di sini ada proyek bantuan luar negeri ya kalau ada. Kemudian kredit pajak dalam negeri tadi sudah ya, sudah diisi. Kredit pajak luar negeri juga kalau tidak ada kosongkan ya, tadi juga sudah dibahas ya kalau ada. Kemudian jumlah kredit pajaknya ini di total, karena ini cuma 1 tinggal diturunkan saja. Kalau misalkan semuanya ada berarti 7, ini nomor 7 ditambah 8A ditambah 8B masuknya ke 8C. Kemudian kredit pajak. Di sini kita PPh yang harus dibayar sendiri. Ini dari mana? Nah, tadi kan jumlah PPh terutangnya nih yang harus kita bayar. Nah, ternyata kita sudah pernah dipotong penghasilan kita. Yaitu kredit pajaknya 103. Berarti yang tadi jumlah PPh terutang 372 dikurangi dengan yang ini jumlah kredit pajaknya dalam negeri dan luar negeri 103. Hasilnya 269. Nah, di sini biasanya ada petunjuk juga ya. Nah, inilah yang harus dibayar sendiri, yang kekurangan. Gitu. Nah, kemudian nih kalau ada PPh yang dibayar sendiri yang tiap bulan kita cicil, misalkan seperti itu kan sudah dibahas juga. Nah, ini tiap bulan dicicil ternyata setelah 1 tahun misalkan cicilannya sudah 108. Nah, berarti yang tinggal kita bayar adalah 269 dikurangi 108 nantinya. Gitu. Kalau ini masih kredit pajak ya. Jadi 10A ditambah 10B yang ini. 10A tambah 10B masih 108. Nah, ini yang lebih bayar atau kurang bayar tadi yang disebut. Jadi kita yang harus dibayar sendiri adalah 269 juta sekian, dan kita sudah bayar selama 1 tahun, cicilan itu berjumlah 108. Berarti yang kurang bayarnya adalah 161 juta sekian gitu ya. Nah, itu disebut dengan PPh kurang bayar. Nah, ternyata PPh kurang bayar itu kita store tanggal berapa nih di tulis PPh yang lebih bayar. Nah, kalau itu kan kurang bayar berarti kita harus membayar kembali atau kita harus bayar kekurangannya. Kalau misalkan lebih bayar bagaimana? Nah, itu kita pilih direstitusikan atau diperhitungkan dengan hutang pajak. Gitu. Tinggal kita pilih yang mana. Oke, selanjutnya adalah ini baru halaman 1. Sekarang halaman 2. Nah, ini adalah tata cara perhitungan PPh pasal 25. Gitu ya.
kan secara globalnya sebenarnya PPh terutang ya. PPh terutangnya itu dibagi dengan 12 bulan gitu. Nah, tapi ini ada rinciannya. Tadi kan penghasilan yang menjadi dasar adalah 19 yang ini ya. Ini penghasilannya yang menjadi dasar. Kalau ada kompensasi kerugian dimasukkan, nanti penghasilannya kena pajaknya PKP-nya, penghasilan neto itu dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal, hasilnya di sini PKP. Nah, PPh terutangnya tadi kan sudah jelas ya, dari 372 nih yang ini. Nih, ininya PPh terutangnya 372. Nah, kredit pajak 103 ini diambil dari mana? Yo, nih yang ini kredit pajak nih. Nih, sini 103. Bukan dari sini. Karena kalau dari sini aja, ini kalau misalkan ada nominalnya berarti tidak terhitung. Jadi diambilnya dari sini nih, 8C. Nah, ini dimasukkan. Nah, PPh yang harus dibayar sendiri 269. Ini bisa diambil dari belakang ya, atau dari sini. 372 dikurangi dengan 103. Nah, PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, ini PPh yang harus dibayar sendiri dibagi dengan 12 bulan. Gitu. Oke, langsung ke PPh final. Tadi ini sudah diisi ya. Penghasilan bruto juga tadi kan tidak ada, jadi kosong. Kalau ada berarti biasanya sudah terisi seharusnya. Oke, ya selesai. Ini penyataan transaksi dalam hubungan istimewa, ini juga nanti biasanya ada di koreksi fiskal. Jadi kalau ada hubungan istimewa dan atas transaksi ya dicontreng. Nanti akan dibahas sekaligus dengan rekonsiliasi. Nah, ini lampiran-lampiran pada saat kita melaporkan SPT. Ada SSP-nya, misalkan SP pada saat kita membayar kekurangan PPh terutangnya, kemudian laporan keuangan komersial kita dan sebagainya. Ini semuanya, nih kredit pajak juga semuanya dilampirkan pada saat melaporkan SPT. Oke, tanda tangan dan sebagainya ini sudah jelas ya. Wajib pajak, nama lengkap pengurus NPWP. Oke, sampai sini penjelasan SPT. Semoga semuanya mengerti, walaupun agak banyak dan rumit, tapi kalau misalnya kita pelajari mudah-mudahan bisa ya. Sebenarnya memang kita sekarang kan di Indonesia sudah tidak memakai yang manual, biasanya menggunakan ISPT. Cuma ISPT itu pun sumbernya adalah dari yang manual dulu, jadi kita harus paham dulu yang manualnya gitu. Jadi ketika kita sudah mengisi lampiran-lampiran ini semua, nanti akan otomatis ke isi yang induknya gitu. Paling hanya tinggal ngisi beberapa saja gitu. Jadi kita harus menguasai dulu yang manualnya, baru nanti kita paham mengenai ISPT-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.